Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di temu narasi keempat hari ini. Saya senang sekali pada sore ini bisa diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi sebetulnya ya. Jadi inginnya menjadi ajang diskusi gitu ya. Saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana analisis arsitektur ya melalui perspektif gender ya. Jadi di judul saya itu ada penambahan penjelajahan etnografis karena sebetulnya di sini saya ingin lebih berbagi tentang bagaimana penelitian arsitektur itu ketika dilihat melalui kacamata gender seperti apa analisisnya ya. Jadi barangkali akan lebih eksploratif saja ya. Baik, jadi sebetulnya ketika kita melakukan penelitian menggunakan perspektif gender, intinya adalah yang pertama mengubah paradigma. Ya, jadi paradigma yang awalnya kita melihat ruang sebagai wadah atau sebagai kontainer fisik tiga dimensional yang terdiri dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi, ya, menjadi sebuah ruang yang lebih abstrak, ya, ruang yang lebih abstrak atau kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Lefebvre itu social space, ya, ruang sosial. Bahwasanya segala sesuatu interaksi sosial yang terjadi di dalam ruang itu berpengaruh untuk membentuk ruang, dan demikian pula sebaliknya. Ruang yang disediakan itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam ruang tersebut. Nah, ketika melakukan analisis gender di dalam arsitektur, apa yang harus kita lihat? Jadi ketika kita melihat arsitektur melalui lensa atau kacamata gender, yang pertama adalah melihat akses, kemudian kontrol, dan benefit atau keuntungan atau manfaat. Ya. Jadi apakah arsitektur itu memungkinkan akses yang setara terhadap semua sumber daya? Ya, jadi akses yang setara artinya bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Sumber daya di sini bisa misalnya berupa ruang, ilmu pengetahuan, kemudian partisipasi misalnya gitu ya, atau informasi. Ya. Lalu juga apakah arsitektur itu memungkinkan partisipasi yang setara ya untuk laki-laki dan perempuan di dalam ruang. Kemudian apakah arsitektur memberikan keuntungan yang setara pada semua pihak ya atau benefit, dan apabila dirugikan bentuk kerugiannya seperti apa ya. Dan apakah arsitektur mempertimbangkan perbedaan dan peran gender ya. Jadi artinya peran yang dikonstruksikan secara sosial di dalam masyarakat yang tentunya akan berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan bahkan seperti yang nanti saya akan tunjukkan di dalam contoh kasus dalam presentasi ini, itu juga berbeda ketika kita bicara tentang dalam kerangka waktu. Ya. Lalu juga apakah arsitektur itu memperkuat stratifikasi gender atau strata ya, perbedaan status gender yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk melakukan penelitian tentang gender ini, maka sebetulnya bisa saja misalnya kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Tetapi karena nature-nya pendekatan kuantitatif itu lebih melihat generalisasi atau kondisi general dari sebuah populasi, maka sebetulnya yang lebih disarankan adalah pendekatan kualitatif ya, karena dengan pendekatan kualitatif itu akan memungkinkan kita untuk bisa menyelam lebih dalam ke dalam pengguna ya. Jadi pengguna ruang kemudian pandangan mereka ya. Nah, metode yang pertama, teknik pengumpulan data yang pertama yang biasa dilakukan adalah observasi. Ya, jadi observasi terhadap ruang laki-laki dan perempuan, kemudian juga pengguna laki-laki dan perempuan. Ya, karena kita bicara tentang gender, maka yang dilihat bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga. Ya, jadi ada
Oke, ya tadi jadi yang pertama observasi. Jadi di observasi itu kita melihat tatanan ruangnya, kemudian elemen arsitekturalnya. Ya, ini saya sampaikan dulu secara umum. Nanti baru kita akan masuk ke contoh kasus ketika kita melihat arsitektur ya, gitu. Kemudian juga kualitas arsitekturalnya, lalu bagaimana penggunaan ruang, juga interaksi dan gesture. Ya, jadi gesture bahkan ketika misalnya kita wawancara, ketika kita mengamati suatu acara misalnya gitu ya yang terjadi di dalam ruang, kita melihat bagaimana gesture atau bahasa tubuh dari pengguna ruang. Ya. Nah, kemudian juga dokumentasi itu dengan foto, gambar, denah, potongan tampak ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana foto itu picture is worth 1,000 words gitu ya. Jadi bagaimana gambar itu berkata sangat banyak ya. Kemudian juga wawancara ya. Jadi wawancara terhadap laki-laki dan perempuan itu kita bisa menggali tentang misalnya sejarah. Jadi sejarah itu bukan berarti bahwa sesuatu yang amat sangat sudah lampau gitu ya, sangat jauh gitu. Tapi bisa jadi misalnya dalam waktu beberapa tahun terakhir, beberapa tahun sebelumnya, itu juga bagian dari sejarah. Ya, bagaimana penggunaan ruang, ya, bagaimana proses perubahannya misalnya gitu ya. Kemudian juga wawancara tentang penggunaan ruang, tentang pengalaman apa yang dirasakan ketika berada di dalam ruang, ya. Bahkan juga misalnya kadang-kadang secara tidak sengaja ketika di lapangan ada cetusan-cetusan, celetukan-celetukan gitu ya, yang seperti curahan hati misalnya gitu ya, keluhan misalnya, itu bisa bagian dari data untuk kita melakukan analisis gender. Ya. Kemudian juga partisipasi di dalam ruang. Lalu akses terhadap ruang dan kegiatan, apakah terhambat atau tidak, apakah mudah misalnya gitu ya. Kemudian juga kewenangan terhadap ruang dan kegiatan. Ya, jadi kewenangan itu artinya apakah punya kontrol ya, terhadap ruang. Kemudian juga pandangan tentang ruang dan atributnya. Ya, jadi ketika melihat ruang gitu, saya diberi ruangan seperti ini. Menurut Anda bagaimana gitu ya? Anda diberi ruangan seperti ini, menurut Anda seperti apa gitu? Bahasa simpelnya seperti itu. Kemudian juga dengan wawancara kita bisa melihat adanya bahasa lokal atau istilah atau frase lokal. Nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana frase lokal ini akan memberikan makna pada kita, ya, itu sebagai peneliti. Nah, di samping itu juga ada arsip dan dokumen, ya, arsip dan dokumen yang memuat tatanan ruang, kemudian apa yang dicatat oleh orang, apa yang tidak, kemudian siapa yang membuat arsip tersebut. Ya, jadi ketika kita melihat arsip atau dokumen itu tidak sekedar bahwa kita melihat ada informasi apa di situ, tetapi kita mundur sedikit lagi, naik lagi ke atas untuk melihat dari dokumen tersebut bicara apa ya di luar itu, ya, di luar informasi yang ada. Ya. Nah, untuk pembahasan ini saya mengambil contoh kasus Masjid Gede Kauman ya. Jadi ini sebetulnya sudah beberapa kali saya sampaikan, tetapi perspektif gender secara khusus itu baru saya bahas di sini gitu ya. Jadi maksudnya secara mendetil kemudian dikaitkan dengan bagaimana metodologinya. Ya. Masjid Gede Kauman ini sangat menarik gitu ya. Jadi sangat lengkap, sangat kompleks gitu karena masjid ini sebetulnya kan masjid kesultanan ya. Jadi masjid milik Kesultanan Yogyakarta, berdiri 1773. Namun kemudian pada tahun 92 itu ada bukan 92 ya. Sebelumnya ya, itu ada penyerahan ke masyarakat Kauman ya. Sehingga ketika terjadi penyerahan kewenangan untuk pengelolaan sebetulnya ya, masjidnya sendiri masih tetap, kalau istilahnya di situ, kalau Bapak Ibu melihat di bagian depan masjid itu ada prasasti yang menyebutkan Masjid Kagungan Dalem ya. Kagungan Dalem itu artinya milik
Sultan gitu. Jadi masjidnya sendiri masih milik Sultan, tetapi manajemennya atau pengelolaannya itu diserahkan kepada ke Kampung Kauman ya. Kampung Kauman ini sejarahnya jadi awalnya itu didirikan bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebagai kampung yang khusus diperuntukkan bagi abdi dalam atau pegawai-pegawai keraton yang khusus melayani atau mengurusi masjid kagungan dalam gitu ya. Jadi masjid-masjid kesultanan. Nah, di Masjid Gede Kauman ini jadi ada nanti kita akan lihat catatan pendiriannya gitu ya, sejarahnya. Di sini pawestren atau ruang sholat perempuan itu tidak berdiri sejak awal. Jadi di awal pendirian masjid tahun 1773 itu pawestren itu belum ada ya. Jadi pawestren itu adalah ruang sholat untuk perempuan. Itu baru ada tahun 1839 ya, pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-5 ya, ke-5. Kemudian juga dalam sejarahnya ini ada perubahan tempat sholat perempuan ya, yang awalnya ada di sebelah sini, ada di nomor 10 ini ya. Kemudian berpindah ke dalam, ke nomor 7 ya. Ke nomor 7 waktu itu jadi berlangsung kongres atau Munas Muhammadiyah ya di Yogyakarta ya. Nah, jadi kasus Masjid Gede Kauman ini sangat menarik karena kita bisa secara dekat gitu ya, closely melihat gitu, melihat bagaimana interpretasi terhadap ajaran Islam itu berpengaruh terhadap tatanan spasial ya. Jadi kalau di awal itu awalnya sebelum tahun 1967 itu pandangannya adalah bahwa perempuan itu sholatnya ya pertama sholat tidak wajib di masjid ya. Kemudian disediakan tempat di pawestren ini ya nomor 10. Nah, jadi dulu itu Masjid Gede Kauman itu terkenal sebagai Masjid Kakung atau Masjid laki-laki ya. Jadi yang hanya digunakan oleh para laki-laki saja ya. Nah, kemudian tahun 1967 itu ternyata ada interpretasi atau tafsir yang berbeda dari Muhammadiyah tentang bagaimana seharusnya sholat perempuan di masjid. Ya, jadi ketika ada Munas Muhammadiyah tahun 1967 itu, para peserta Munas itu sudah diarahkan, diminta untuk sholatnya ada di belakang shaf laki-laki. Ya, nah sehingga dengan adanya perubahan ini ternyata membawa konsekuensi yang berbeda gitu ya tentang kemunculan perempuan di ruang publik ya. Jadi kalau di awal sebelumnya itu perempuan itu tidak muncul di publik ya. Jadi ini pintu depan masjid dari depan sini, kemudian ini serambi, lalu yang sebelah sini adalah ruang utama sholat atau liwan. Nah, jamaah perempuan itu masuk lewat pintu samping ya. Pintu ini sekarang jadi di sini sudah ditutup, tidak bisa langsung masuk ke kamar mandi ya. Ini deretan kamar mandi. Nah, kalau dulu itu masuk lewat sini ya. Kemudian sholat di sini. Sholat di pawestren ya. Tertutup sama sekali. Tidak, meskipun ada pintu di depan sini tetapi perempuan tidak lewat di depan ya. Bahkan ketika ada perempuan datang itu diminta untuk masuk lewat samping ya. Nah, kemudian pada tahun 2001 itu ada percobaan pengeboman di Masjid Gede Kauman yang kemudian mendasari pertimbangan dari takmir masjid untuk menutup pintu ya, pintu menuju toilet di sebelah sini. Tapi di sini pintu masih ada untuk ke sini. Ini belumbang ya, jadi semacam kolam yang biasa digunakan oleh para tunawisma untuk mencuci dan mandi. Ya. Nah, jadi semuanya aksesnya sekarang dari depan. Nah, ketika
ada perubahan tadi tahun 1967 itu ketika perempuan kemudian mulai sholat di sini gitu ya. Serambi ini yang awalnya itu hanya digunakan oleh laki-laki gitu ya. Kemudian menjadi ruang bersama. Ruang bersama artinya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menggunakan ya. Jadi perempuan juga kalau ke masjid lewat serambi di depan sini. Nah, ini pemisahan ruang seperti ini ketika kita lakukan analisis gender, jadi kita melihat ya, jadi pengamatan pada awal-awal sebelum tahun 90-an itu masih sangat jarang perempuan ada di serambi ya. Nah, serambi itu biasa digunakan oleh laki-laki untuk biasanya mereka di antara waktu sholat itu tidur-tiduran gitu ya, layah-layah di serambi. Nah, karena laki-laki layah-layah menggunakan serambi ini, kemudian perempuan itu jadi canggung ya, jadi sungkan untuk ke serambi ini. Padahal informasi-informasi itu semuanya disimpannya ada di serambi ini ya. Jadi hal seperti itu yang harus kita secara sensitif perhatikan gitu ya, bagaimana ketika menempatkan informasi, bagaimana ketika menempatkan satu fasilitas, apakah baik laki-laki maupun perempuan itu bisa mengakses fasilitas tersebut secara sama ya. Nah, topik yang pertama atau argumen yang pertama adalah berkaitan dengan representasi tekstual ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membaca sejarah-sejarah arsitektur Islam, buku-buku arsitektur Islam itu sangat jarang sekali kita temukan narasi tentang ruang sholat perempuan atau misalnya tentang masjid perempuan ya. Padahal organisasi Aisyah itu membangun musola hampir di semua kota ya, tempat ada Aisyah itu biasanya ada musola Aisyah yang khusus untuk putri. Nah, representasi tekstual yang saya maksud di sini adalah bagaimana ruang sholat untuk perempuan itu tidak muncul di dalam buku sejarah arsitektur Islam atau di dalam arsip ya. Ini salah satu contoh buku yang diterbitkan tahun 1935 itu memang ini menggambarkan peta ya, menggambarkan peta di sekitar alun-alun Yogyakarta. Tetapi kalau kita lihat di denah masjid yang ada di sini sebetulnya sudah cukup detail misalnya membedakan antara ruang sholat utama dengan serambi, tetapi di sini tidak ada digambarkan pawestren. Ya. Nah, tidak digambarkannya pawestren itu bisa jadi karena bisa jadi penelitinya itu tidak memperhatikan misalnya atau dia tidak tahu gitu ya. Nanti kita akan lihat secara visual seperti apa ya yang membuat peneliti itu menjadi tidak memperhatikan adanya ruang yang diperuntukkan bagi perempuan ya. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan representasi tekstual itu adalah adanya prasasti ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah mengunjungi keraton misalnya atau masjid-masjid kesultanan, maka Bapak Ibu akan banyak menemukan prasasti ya. Jadi prasasti itu seperti ini. Ini sebetulnya bukan bahasa Arab gitu ya. Jadi ini kalefon ya. Kalefon itu tulisannya Arab, tetapi sebetulnya kalau dibaca itu bahasa Jawa gitu ya. Ini jadi bahasa Jawa semua. Ini prasasti pendirian masjid dan serambi. Bahkan di sini ada disebutkan serambi awal itu dibangun tahun 1775, kemudian terjadi gempa besar tahun 1867. Nah, kemudian dibangun kembali ya. Ada disebutkan di sini. Dan juga disebutkan fungsi serambi sebagai mahkamah al-kabirah ya atau mahkamah besar gitu ya, tempat di situ dilaksanakan pengadilan gitu ya, pengadilan agama ya. Nah, kemudian ini adalah prasasti berdirinya pawestren ya. Jadi bagus sekali di Masjid Gede Kauman ini
prasasti berdirinya Pawestren itu juga dituliskan, ya, dituliskan meskipun tidak selengkap yang bangunan utama masjid dan serambi yang menggunakan ada tulisan Arab maupun tulisan Jawa, ya. Untuk Pawestren ini hanya tulisan Jawa dan tidak diwarnai dengan tinta emas, ya. Nah, ini saya menemukan ada contoh kasus misalnya seperti di masjid di dalam keraton, Masjid Panepen itu adalah masjid pribadi Sultan, ya. Nah, di samping Masjid Panepen itu ada di wilayah Keputren, ada di bagian Keputren itu harem, itu ada Masjid Keputren, ya. Nah, lucunya atau mungkin anehnya gitu ya, tidak seperti masjid-masjid Sultan yang lain, Masjid Keputren ini tidak disertai dengan prasasti. Jadi sama sekali tidak ada prasasti yang menunjukkan kapan berdirinya Masjid Keputren, ya. Nah, jadi ketika tidak ada prasasti di masjid tersebut, kita bisa menganalisis kenapa kok di masjid untuk perempuan itu tidak ada prasastinya. Apakah dia dianggap bukan milik dari sultan atau dia dianggap tidak penting sehingga pencatatan sejarah itu kemudian dikesampingkan, misalnya gitu ya. Nah, lalu ketika kita bicara tentang analisis gender, kita melakukan analisis gender, kita juga melihat representasi spasial, ya. Artinya bagaimana ruang yang ada, tatanan ruang, tatanan arsitektur itu merepresentasikan relasi gender yang terjadi di dalam ruang tersebut, ya. Nah, ketika kita melihat representasi spasial, yang pertama orang biasanya secara umum akan melihat proporsi ruangnya, ya. Proporsi ruang antara ruang untuk laki-laki yang sebesar ini, ya. Ini kita bicara tentang peruntukan ruang di awal, ya, sebelum pemakaian perubahan pemakaian saat ini, ya. Kemudian ruang untuk perempuan itu ada sekecil ini, ya. Nah, lalu kita juga akan bicara tentang posisi ruang, ya, karena posisi ruang itu kalau secara visual, ya, secara visual dan psikologi ruang, siapa yang ada di tengah atau apa yang ada di tengah itu adalah yang penting, ya. Jadi apa yang ditempatkan di tengah, kalau misalnya foto misalnya gitu ya, foto itu yang di tengah itu adalah sosok yang penting gitu ya. Jadi misalnya foto sama presiden tuh, presiden bukan di ujung barisan gitu ya, paling kiri paling kanan ya, tetapi ada di paling tengah gitu. Nah, kemudian ini ketika kita lihat di potongan ya. Jadi tadi ruang yang kalau kita lihat di denah itu Pawestren itu ada di margin gitu ya, atau di pinggiran. Ketika kita lihat di potongan, ternyata kita lihat ada perbedaan level lantai, ya. Seperti kita tahu bahwa masjid di Jawa itu sangat dipengaruhi oleh filosofi Hindu dan Buddha, ya. Jadi sebetulnya kalau masjid, misalnya masjid Rasulullah itu tidak ada perbedaan ketinggian lantai, ya. Jadi semua sama gitu ya, semua sama di hadapan Allah gitu ya. Jadi makanya sebetulnya konsep sakral dan profan itu tidak berlaku ketika di masjid, ya. Konsep yang berlaku adalah suci tidak suci, bukan sakral dan profan, karena bukan disakralkan gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di potongan ini, maka ruang Pawestren itu kurang lebih 60 cm di bawah ruang sholat utama, ya. Nah, ini akan kita lihat di fotonya seperti ini, ya. Jadi di bagian depan tadi itu ada serambi, ini serambinya. Serambi itu ada 2 level, serambi bawah kemudian serambi atas. Nah, pintu Pawestren itu ada di samping, ya, ada di margin sebelah sini, ada di samping. Sementara pintu utama itu ada di depan sini, ya. Kalau kita lihat pintu utamanya, ya, kita lihat ada perbedaan kualitas arsitekturalnya, ya. Jadi pintu utama itu dihiasi dengan ukiran-ukiran berwarna emas. Kemudian ada di level yang paling tinggi ketika orang pertama kali datang itu langsung melihat
menarik perhatian ya. Jadi secara visual memang ruang sholat untuk perempuan itu lebih invisible ya, atau lebih tidak terlihat dibandingkan dengan ruang sholat utama ya. Nah, ini kita lihat pintu ke pawestren ya. Ini pintu pawestren ini sangat jarang dibuka ya, jarang sekali dibuka. Nah, ini ketika dibuka, jadi bagian dalam itu tidak langsung bisa melihat ke ruang dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi di belakangnya itu ada aling-aling, ya, ada dinding seperti ini. Nah, ini sangat jamak kita temukan di dalam keraton ya. Kalau Bapak Ibu ke keraton, itu ruangan-ruangan khususnya yang hunian itu ada aling-alingnya. Jadi ketika orang mau masuk itu tidak langsung melihat bagian dalamnya tetapi ditutup ya. Jadi ini ada satu konsep yang kita lihat dari keraton itu ya, tentang bagaimana seharusnya ruang untuk perempuan ya. Jadi ada ukuran privacy yang berbeda ya, yang diterapkan di pawestren ini ya. Nah, kemudian ini di bagian dalamnya ya. Jadi sebetulnya ini ada trap lagi masuk, ada leveling masuk, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan ruang sholat utama masjid ya, yang kurang lebih tinggi 60 cm. Nah, ini kalau kita lihat profil dalamnya, kualitas arsitekturalnya, ruang sholat untuk perempuan pawestren ini berada di bawah atap miring ya, di bawah atap miring. Sementara kalau kita bandingkan dengan ruang sholat utama masjid yang digunakan oleh laki-laki itu kalau kita lihat ini menggunakan di atas menggunakan atap tajuk ya, menggunakan atap tajuk. Ya, jadi ada perbedaan kualitas arsitektural ya. Di sini kalau kita lihat sangat plain, sangat datar gitu, hanya dengan lantai marmer, kemudian dindingnya berwarna krem, tidak ada ornamen apapun ya. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam di ruang utama masjid itu dipenuhi dengan elemen arsitektural yang syarat makna ya. Kenapa saya sampaikan syarat makna? Karena di sini membawa benda-benda ini ya. Jadi ada mimbar, kemudian ada mihrab, ada maksura. Itu merupakan representasi dari kewenangan ya. Kalau mimbar itu artinya kewenangan terhadap khatib, siapa yang bisa berdiri di depan kemudian menyampaikan ilmu ya, menyampaikan informasi. Kemudian mihrab adalah siapa yang bisa memimpin sholat ya, siapa yang memimpin sholat. Nah, maksura itu adalah tempat sholat khusus untuk sultan ya. Jadi kalau kita lihat kualitas arsitekturalnya sangat jauh berbeda ya. Di sini ada atribut-atribut yang syarat makna yang menunjukkan ada representasi sultan ya di sini. Nah, ini representasi ini sebetulnya simbolik ya. Jadi kalau dulu barangkali Sultan Hamengkubuwono IX itu masih cukup sering untuk melakukan sholat di Masjid Gede Kauman ya. Jadi setiap Jumat 2 minggu sekali misalnya atau sebulan sekali itu beliau sholat di Masjid Gede Kauman ya. Tetapi Sultan Hamengkubuwono X itu sangat jarang ya. Jadi bahkan waktu itu pernah juga misalnya dijadwalkan sebagai pembicara di hari pertama Ramadan gitu, tetapi beliau tidak hadir dan diwakilkan kepada adiknya. Ya. Nah, jadi keberadaan maksura di sini itu sebetulnya sekarang lebih bersifat simbolik ya. Nah, dan menariknya adalah tadi itu ketika saya sampaikan bahwa ada perubahan manajemen gitu ya, ada perubahan pengelolaan yang awalnya dari kesultanan, kemudian diserahkan ke Kampung Kauman gitu. Maksura ini kan seharusnya menjadi tempat yang tidak boleh disentuh ya, tidak boleh dimasuki oleh jamaah. Ya. Tetapi dengan adanya perubahan pengelolaan ini ternyata juga sedikit demi sedikit itu mengikis apa yang barangkali awalnya itu dianggap sebagai
eksklusif gitu ya, sesuatu yang eksklusif ya. Jadi misalnya kalau ketika Ramadan gitu ya, Ramadan itu jamaahnya sangat banyak, bagian dalam maksura ini diberi saf ya. Jadi saf itu ada di samping sini, kemudian masuk di dalamnya, menerus lagi ke sana gitu ya. Jadi maksura itu dipakai juga oleh jamaah gitu ya, tidak lagi eksklusif untuk sultan ya. Mungkin karena sultannya nggak pernah datang ke sini. Maaf Ibu Tutin, barangkali 2 menit lagi boleh. Oke. Panjang nanti pada saat tanya jawab mungkin bisa diterangkan melalui situ. Jadi Ya, terima kasih Pak Lendi. Ya, nah ini tadi yang bagian ruang utama ya. Tadi saya menyampaikan tentang atap gitu ya, bahwa atap itu kalau kita melihat di arsitektur tradisional, atap tajuk itu memiliki nilai atau nilai simbolis yang lebih tinggi gitu ya. Nah ini kita lihat bahwa di ruang utama sholat itu ada di bawah atap tajuk ini, yang kebetulan ini digunakan oleh laki-laki ya. Nah, lalu juga ada praktek spasial yang lain karena ini masjid kesultanan ini ketika ada miyos gongso, ketika ada sekaten ya atau gerbek maulid ya, gerbek maulid itu sultan berkunjung ke masjid gede kemudian membagikan uang ya, koin gitu. Nah, ini hal yang berbeda, jadi saya melihat bahwa ada perbedaan perlakuan terhadap atau aturan gitu ya terhadap ruang utama masjid dibandingkan dengan pawestren ya. Jadi untuk ruang utama masjid itu ada larangan ketat bahwa tidak boleh makan, tidak boleh minum di dalam ruang utama masjid ya. Tetapi di pawestren itu digunakan untuk jamuan ya ketika sultan berkunjung ke masjid gede ya. Dan ada frasa atau bahasa gitu, istilah yang digunakan ketika orang mengatakan atau menunjuk ruang dalam masjid ya. Dibilangnya adalah wonten ngelebet gitu ya. Wonten ngelebet itu artinya di dalam ya. Jadi artinya ketika wonten ngelebet ini dikontrakan dengan pawestren, artinya pawestren itu bagian luar gitu ya, tidak termasuk dengan yang disebut dengan ngelebet atau di dalam tadi ya. Jadi artinya ada hierarki yang berbeda ya. Nah, kemudian ini kalau sholat Jumat ya, kalau sekarang itu jadi sebetulnya sudah relatif lebih fluid ya penggunaan ruang. Sekalipun sekarang perempuan itu sholat di dalam ruang utama, tetapi kalau sholat Jumat mereka sholat di pawestren ya. Tetapi kalau kita lihat pawestren itu selain kualitas arsitekturalnya juga kualitas akustiknya juga kurang ya. Nah, ini area sholat perempuan di ruang utama ya. Jadi kalau awalnya kita lihat bahwa batas antara laki-laki dan perempuan di masjid aslinya itu dibatasi dengan dinding ya. Jadi division itu sangat strict gitu, sangat tegas menggunakan dinding. Tapi kalau kita lihat ketika perempuan sudah masuk ke dalam ruang utama ini, batas itu ternyata kalau di semiotik kita sebut ini sebagai indexical sign ya. Jadi bukan membatasi ya. Jadi sebetulnya bukan menutupi ya, hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah ruang sholat untuk perempuan ya. Nah, seiring dengan mereka masuk di ruang utama sholat ya, kemudian ini pengajian ya. Jadi serambi itu juga digunakan oleh laki-laki dan perempuan meskipun tetap terpisah gitu ya. Tetapi sudah jadi satu di situ. Nah, ini untuk pengajian yang lebih besar ini nuzulul Quran itu digunakan batas seperti ini ya. Jadi sebetulnya batas ini bukan untuk menutupi gitu ya, karena toh kelihatan juga gitu ya. Jadi sifatnya lebih indeksikal. Kemudian, nah ini ketika iktikaf ya, iktikaf itu spesial gitu. Jadi iktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu karena jamaah itu menghabiskan waktu sangat lumayan lama gitu di dalam masjid. Malam mereka banyak berzikir, sholat di dalam masjid. Nah ini kemudian dipasang seperti ini ya, ada tirai setinggi kurang lebih 2 meter ya, yang membatasi antara laki-laki dan perempuan ya. Ini hanya dibuka ketika sholat wajib, sholat jamaah ya. Lalu juga serambi itu terbuka juga untuk digunakan oleh pengajian perempuan, meskipun di sini ada beberapa bapak-bapak gitu ya, ada beberapa laki-laki, mereka ada di belakang, tetapi serambi ini penuh
oleh jamaah perempuan ya. Waktu itu pengajiannya Teh Ninih ya di sini. Lalu juga ini ada kelas kiroah ya, kelas kiroah di Serambi Masjid. Itu juga kita lihat di tengah ini ada tadi yang pembatas pendek itu ya. Jadi mereka tetap bisa saling melihat gitu. Hanya ya ada pembatas ini saja. Sedikit lagi ya Pak Lendi. Nah, kemudian ini juga ketika ada pemilihan takmir, ya pemilihan takmir di masjid juga seperti ini, tidak ada batas. Lalu, nah ini ya sangat menarik ketika Muhammadiyah itu Masjid Gede Kauman itu adalah disebutnya Masjid Muhammadiyah ya karena seperti kita tahu Kauman itu adalah basis Muhammadiyah ya. Jadi di mana Muhammadiyah itu didirikan ya. Nah, ketika Muhammadiyah mengambil alih atau diberi kewenangan untuk mengelola masjid, ternyata ada banyak praktek yang awalnya tidak diizinkan oleh kesultanan, oleh keraton gitu ya. Kemudian oleh Muhammadiyah ini dilakukan gitu ya. Jadi contohnya misalnya ketika sekaten tadi, ketika gerbek maulid itu ada mimbar di sini disediakan. Nanti yang memberikan ceramah itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga ada perempuan. Dan audiensnya juga bukan hanya perempuan ya, tetapi laki-laki dan perempuan. Jadi umum ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketika interpretasi terhadap nilai-nilai, tadi terhadap norma itu bergeser, ruang itu juga mengalami perubahan. Ya. Oke, slide terakhir. Oke, nah untuk menutup presentasi saya hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu sadar bahwa sejarah itu ada di mata yang mengamati dan yang menyampaikan, gitu ya. Jadi ini saya salah satu foto favorit saya, gitu ya, rapat takmir yang dilaksanakan di kantor Pengulon, ya. Jadi seiring dengan masuknya perempuan ke ruang utama masjid, mereka juga mulai dipercaya untuk duduk di dalam Dewan DKM Masjid. Ya, jadi memang pada tahun 2010 itu baru ada 5 orang ya, tapi periode sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Ya, nah kemudian di rapat ini, jadi foto ini diambil oleh salah seorang takmir ya, salah seorang takmir yang saya lihat, saya temukan ternyata di Facebook gitu ya. Nah, ini adalah foto yang diambil bersamaan. Ini yang sebelah kanan ini foto yang saya ambil. Ya. Jadi kebetulan saya dengan Bapak itu mengambil sebelahan kurang lebih berjarak 1 meter gitu. Beliau di kiri saya. Ya. Ini adalah foto beliau. Kemudian ini foto saya, foto yang saya ambil. Gitu ya. Nah, seandainya foto ini, ya foto yang sebelah kiri ini adalah foto yang muncul di buku sejarah, gitu ya. Barangkali generasi mendatang itu akan memahami atau mempersepsikan bahwa tidak ada perempuan di dalam kepengurusan masjid gitu ya. Sementara ketika melihat ini gitu ya, ini saya beli lingkaran tuh hanya untuk untuk ini ya menunjukkan bahwa poinnya di sini ini ada Bapak Pak Pengulu ya, ada Pak Pengulu juga di sini ya. Dengan foto yang sebelah kanan ini kita akan melihat bahwa oh ternyata ada ya perempuan di dalam jajaran takmir gitu ya. Dan ini bisa jadi bukan barangkali tidak secara sengaja ya. Bapak ini tadi ketika mengambil foto itu sengaja untuk exclude women gitu ya. Tetapi bisa jadi beliau misalnya ini sebagai upaya misalnya menundukkan pandangan misalnya untuk tidak mengambil foto perempuan misalnya ya, bisa jadi ya. Sementara saya pada saat itu karena saya melakukan penelitian tentang gender ya saya melihat semuanya gitu ya, semuanya saya rangkum di dalam foto ya. Jadi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan bisa